Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Batu Belah bagian ke-8. Selamat mendengarkan. Ada apa, Pak? Lembut berbisik istrinya kepada Aman Jempret. Aman Jempret menceritakan dialognya dengan Enggang di atas pucuk damar tadi siang. Mendengar ini istrinya diam, tapi matanya menatap satu arah, kerongkongannya tampak satu kali menelan sesuatu. Rupanya ia menelan keharuan dan menyodorkan kebisuan ke hadapan suaminya. Kau tentu tidak marah lagi kepadaku. Istrinya mengangguk-angguk kecil dalam muka jernih dan mesra. Dan aku sekarang lapar, Inen Jempret. Keduanya makan sangat lahapnya dengan nasi yang tersedia sendirinya. Seumur hidup mereka belum menikmati masakan begini. Malam itu mereka tidur amat pulasnya karena perut mereka telah terisi dengan nasi putih dan lauk yang lezat. Ya, tidak seperti biasanya, tidak seperti seumur hidup mereka yang telah berlalu. Keesokan harinya Aman Jempret telah siap dengan pakaian-pakaian barunya. Dengan perasaan yang segar, pagi ini ia tidak lagi menjinjing bumbu ke sungai. Ia berjalan ke arah barat untuk memenuhi undangan sahabatnya. Istrinya melepasnya bagai dalam mimpi. Ia mengulurkan sebuah senyum dengan hati-hatinya, senyum kerendahan hati. Setelah melewati 7 sungai dan gunung-gunung selama 7 hari perjalanan, Aman Jempret tiba di sebuah kampung yang indah. Kampung ini sangat lengang, tak ada satu makhluk pun yang melintas, hanya angin yang menyilir menyapa pohon demi pohon. Yang memperkuat suasana sepi itu, Aman Jempret belum pernah melihat keindahan kampung yang begitu, tapi ia juga belum pernah menikmati kesepian yang mengelana dari sudut ke sudut kampung itu. Aman Jempret dengan langkah satu-satu memandang ke sekitar, diantar oleh kesepian itu. Dalam hatinya ia menyaksikan kampung itu. Apakah ini bukan perkampungan jin-jin yang dulu pernah didengarnya dalam satu cerita yang mengerikan? Ia juga menyaksikan undangan yang pernah diterimanya. Apakah itu bukan semacam perangkap baginya? Ia kembali mengingat-ingat apa yang terjadi di rumahnya kemarin. Ia juga mengenang istrinya yang telah berpuluh-puluh tahun dikasihinya. Ia telah memikirkan segalanya, termasuk maut yang akan menggerayanginya. Langkah-langkah yang berat diseretnya juga ke arah sebuah pintu gerbang yang megah. Ketika ia sudah berhadapan dengan gerbang itu, tiba-tiba darahnya tersirap karena pandangannya tertumbuk pada makhluk yang tergolek di sisi sebelah dalamnya. Seekor harimau. Dari kejauhan ia tak melihat penjaga yang gagah itu. Begitu mereka berpandangan, penjaga itu menyeringai ke arahnya. Dirasakan oleh Aman Jempret bahwa itu bukan sebuah senyum. Aman Jempret undur beberapa langkah. Penjaga itu bangun dengan sikap menantang. Apakah di sini istana raja yang telah mengundang kami? Pertanyaan itu keluar dari dada yang gugup. Di sela kegugupan itu, sebuah auman menggugurkan semangat Aman Jempret. Harimau ini galak mendekatinya dengan seringai yang memamerkan saingnya yang lancip tajam. Tubuh Aman Jempret gemetar menghadapinya, tapi ia tak beranjak dari tempatnya. Seringaian itu disusul dengan larinya yang bergegas dan menyambar tubuh Aman Jempret. Pergumpulan sengit terjadilah. Aman Jempret dalam pergumulan ini masih sadar dan untuk ia heran sekali. Badan harimau ini dirasakannya seperti karung berisi kapas. Dengan mudahnya ia mengangkat tubuh harimau yang biasanya ditakutinya. Rupanya harimau ini juga merasa kagum terhadap kekuatan musuh yang dihadapinya ini. Kekaguman ini membuatnya tak melanjutkan perlawanannya. Ia undur dan berjalan dengan nyengar-nyengir. Lepas dari pertarungan ini, Aman Jempret berjalan dengan langkahnya lebih pasti. Kesangsian dan kegugupan yang menggerayanginya dari tadi tiada lagi pada dirinya. Ia sampai pada pintu istana yang cantik molek itu. Beberapa tangga dilaluinya. Begitu ia sampai pada ruangan depan,
Seekor banteng menyambutnya dengan serodokan yang menggila. Serodokan itu ditangkis Aman Jempret dengan kerendahan hati. Tangkisan kerendahan itu membuat banteng ini undur sendirinya seperti harimau tadi. Untuk melalui pintu-pintu yang berpuluh-puluh banyaknya, Aman Jempret harus pula menerima hantaman-hantaman yang mengerikan dari berbagai kekuatan yang seharusnya maha dahsyat. Kekuatan-kekuatan ini seharusnya telah membuat tubuhnya lumat seperti bubur. Sambutan ini adalah satu tugas yang harus dijalankan oleh penjaga-penjaga ini. Begitu pikir Aman Jempret dalam dirinya. Barangkali ini akan terjadi bagi siapa-siapa yang tak dikenalnya seperti aku ini. Akhirnya ia sampai pada sebuah pintu yang kukuh dan terkunci rapi. Beberapa langkah lagi dari pintu yang kukuh rapi itu, tiba-tiba pintu itu seperti menyerah, terbuka sendirinya. Di hadapan matanya terhidang sebuah ruangan seumpama surga, ruangan yang mewah menakjubkan. Di salah satu bagian paling ujung dari ruangan ini duduk sepasang makhluk yang menyeringai ke arah Aman Jempret. Tamu yang baru muncul dari pintu itu menerima senyum ini dengan keraguan-raguan. Dalam keraguan-raguannya, Aman Jempret mendekati orang ini selangkah demi selangkah. Kedua orang ini bangun dari duduknya dan berjalan ke arah Aman Jempret dengan senyuman lebih mesra. Mereka berjabat tangan dan seorang di antaranya memperkenalkan. "Istri, ini istri saya, Pak." Dengan diperkenalkan ini, Aman Jempret berjabat tangan. "Kalau boleh, saya ingin ketemu dengan Raja. Beliau mengundang saya kemari." Kedua orang yang dihadapinya itu tertawa di hadapan Aman Jempret, tertawa yang cukup sopan. "Bapak tidak usah heran kalau yang Bapak cari adalah kami sendiri." Aman Jempret agak kaget dan menatap wajah-wajah itu satu demi satu. Yang baru bicara tertawa lebih mendalam. "Ya, kadang-kadang kita menghadapi hal tak kita duga sebelumnya. Tapi Bapak tak usah memikirkan, dan itu tak perlu. Seperti barangkali Bapak tidak memikirkan apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak sebelumnya." Tamu ini mengangguk-angguk, tapi dalam keadaan berpikir kelihatannya. Ya, mengangguk-angguk. Aku ingat suaramu," sahut Aman Jempret. Syukurlah, Pak. Aku datang kemari untuk memenuhi undanganmu tempo hari. Tapi lebih penting dari itu ialah untuk menyampaikan terima kasih kami, suami istri. Tapi sebenarnya kami tidak pantas menerimanya. Aku datang kemari Tapi sebenarnya kami tidak pantas menerimanya. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah senyuman penuh isi. Aman Jempret ditahan di sana selama 7 hari untuk menerima pesta keramah tamahan dengan segala kemeriahan. Pada saat itu Aman Jempret kembali tercenung menyaksikan betapa banyak rakyat kerajaan ini, di mana ketika ia datang ke sunyi senyapan telah menyambutnya dengan sungguh-sungguh. Tapi semua yang tak disangkanya tidak lagi dipikirkannya karena kenyataannya memang sudah begitu. Pada hari terakhir Raja menyatakan supaya membawa seekor kuda untuk kendaraannya pulang. Aman Jempret memilih seekor kuda yang kebetulan kakinya pincang. Walaupun Raja menyuruh memilih yang lain, tapi ia tetap pada pilihannya. Aman Jempret pulang dengan kuda pincangnya yang dilepas dengan muka yang berseri-seri oleh kalangan istana. Dengan sekejap mata saja, berkat kegesitan kuda pincang ini, ia telah berada di rumahnya kembali. Begitu sampai ia menyiapkan kandang kudanya sambil bercerita pada istrinya tentang pengalaman di kerajaan yang dikunjungi. Karena kudanya, Aman Jempret jadi terkenal. Selama kuda ini ada orang yang tak pernah melihat Inen Jempret menenteng nyiru ke kincir padi. Orang tak pernah lagi melihat suaminya menyandang bubuk ke kali. Aman Jempret suami istri benar-benar telah berubah sekarang. Tersiar di kampung Aman Jempret kudanya kalau berak mengeluarkan emas. Semua orang heran dan cemburu. Kabar ini didengar juga oleh Raja. Raja juga menjadi iri walaupun dia sendiri belum pernah menyaksikan kuda itu mengeluarkan barang berharga dalam beraknya. Suatu hari rajanya memanggil beberapa orang tentaranya. Mereka merencanakan akan mencuri kuda ajaib itu.
Pada tengah malam yang pekat, komplotan pencuri ini mendatangi rumah Aman Jempret. Ketika itu tuan rumah sedang tidur nyenyak. Komplotan ini mendekati kandang di samping rumah. Sedang beberapa meter dari kandang, sang kuda pincang ini meringkik dengan gairahnya. Ringkikan itu menjagakan tuan rumah yang sedang pulas. Aman Jempret mengintip dari celah dinding karena ia juga memang mendengar suara telapak kaki. Ia menyaksikan dengan dada berdebar-debar dan istrinya mencari-cari parang. Begitu kudanya meringkik untuk ketiga kalinya dan komplotan tadi sudah mulai membuka pintu pagar kandang itu, tiang-tiang itu pada bergerak dan tercabut sendiri. Tiang-tiang itu satu demi satu menyerang anggota-anggota komplotan ini tanpa perintah siapapun. Dalam keheranan dan kekalutannya, komplotan ini pun mengadakan perlawanan ala kadarnya. Mereka kocar-kacir lari terbirit-birit. Rupanya sambil pulang, masing-masing anggota sempat membawa kepala benjol-benjol. Ada yang berat, ada yang ringan. Yang membawa benjol berat ini rupanya anggota yang sok berani dengan harapan mendapat penghargaan yang besar, seperti yang dijanjikan oleh raja. Sedang yang benjol ringan masih sempat berpikir, buat apa susah-susah merugikan orang lain, dalam hal ini Aman Jempret, dan menguntungkan orang lain atas dasar bukan haknya dalam hal ini raja. Aman Jempret yang menyaksikan kejadian ini turut menganga kepada istrinya. Ia membisikkan, alangkah kasihan mereka. Istrinya menjawab dengan bisikan pula, tapi biarlah mereka tahu sekali-kali. Kita baru punya kuda itu, mereka sudah tak sanggup melihatnya. Tapi kita pernah tak punya apa-apa puluhan tahun, tapi kita dapat merasakannya tanpa menyakiti siapapun. Kasihan mereka. Kemudian diam dengan pikiran sendiri-sendiri. Keheningan itu terus berkepanjangan dengan mimpi mereka masing-masing pula. Sedang komplotan tadi langsung menghadap tuannya membawa tubuh yang benjol-benjol. Raja sangat marah kepada Aman Jempret. Keinginan memiliki kuda itu semakin besar. Kali ini raja memilih beberapa jagoan, di antaranya 2 orang panglima yang terkenal di kerajaannya. Perintah terakhir pun diberikan kepada pasukan kedua ini. Kalau kuda itu belum dibawa ke mari, kalian tidak boleh pulang. Pasukan ini berangkat dengan semangat yang tinggi. Masing-masing meyakini dirinya akan dapat menggiring kuda itu ke hadapan raja. Mereka mendekati pagar kandang kuda itu dengan hati-hati. Langkah mereka pelan dijejakkan ke tanah, seperti kucing yang sedang mengintai tikus. Kini seorang telah berhasil meraba pintunya, lalu mendorongnya. Sebuah kayu itu tergeser, dan karena dorongannya tidak hati-hati, kemudian jatuh. Suaranya mengagetkan kuda pincang ini dan ia pun meringkik. Ringkikan itu menyebabkan tiang-tiang kandang itu kembali mengamuk. Ada di antaranya yang menyingkirkan diri setelah mendengar ringkik tadi, tapi sebagian besar termasuk kedua panglima mengadakan perlawanan dengan gigihnya. Tiang-tiang itu satu demi satu patah ketika berlanggar dengan pedang-pedang mereka. Begitu tiang-tiang itu habis, pasukan pun hanya tinggal 2 orang dengan napas terengah-engah. Kedua orang ini diantaranya adalah seorang panglima tadi. Aman Jempret yang telah mengintip sejak ringkik kudanya yang pertama berkata jelas kepada istrinya, biarlah mereka bawa karena mereka telah berjuang untuk itu. Inen Jempret tidak menjawab karena ia pun memahami ucapan suaminya. 2 orang yang masih dapat mempertahankan mautnya ini, seorang mencoba membuka tali dan berhasil. Dalam keadaan lesu, ia menarik kuda itu dengan harapan berjuta-juta dalam dadanya. Yang seorang berjalan di belakang seperti mengiring tawanan. Aman Jempret seperti terpesona melihat kejadian itu. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun, sedang kudanya berjalan pelan-pelan mengikuti tuannya yang baru. Aman Jempret memejamkan mata, pedih hatinya. Lama-lama ia tak tahan. Ia berlari ke pintu dan membukanya. Dengan spontan ia manggil nama kesayangannya, menembus kesepian pagi berpajar itu. Cempang, Cempang, Cempang.
Demi mendengar panggilan ini, tali yang dipegang Panglima yang penuh harap itu meliliti tubuhnya hingga leher. Tarikan yang terakhir membuat lehernya terjerat sampai menutup jalan napasnya buat selama-lamanya. Sedangkan seorang yang mengiring di belakang mengambil langkah sekencang angin topan ke arah yang tak tentu. Si Cempang dengan langkah satu-satu menyeret mayat Panglima yang sial ini ke tempat ia tertambat tadinya. Keesokan harinya telah tersiar kabar Aman Jempret telah melakukan pembunuhan terhadap beberapa orang. Pembunuhan ini dilakukan dengan amat kejinya dalam satu malam saja. Mayat-mayatnya masih bergelimangan di sekitar rumahnya. Seisi kampung berbondong-bondong datang ke sana. Kebanyakan orang hanya melihatnya dari jauh saja, karena orang-orang ngeri mendengar beritanya. Di saat orang sedang banyak berkerumun, datanglah utusan raja yang akan menemui pembunuh ini. Sesaat kemudian keluar menggiring Aman Jempret. Kerumunan-kerumunan ini terkuak ketika Aman Jempret lewat, disusul dengan bisik-bisik. Kebanyakan orang yang menyusul dari belakang karena perasaan ingin tahu saja. Banyak juga yang menduga kalau nanti telah sampai di hadapan raja, ia akan dicincang oleh algojonya. Di istana, raja telah menunggunya dengan wajah bengis. Ketika Aman Jempret di hadapannya, ribuan mata menyaksikan dengan perasaan dendam. Benci seperti akan menelannya, ada yang mengantar rasa kasihannya, dan tidak jarang seperti mencari hiburan saja. Raja sendiri menunggu dengan mata menyala-nyala. "Engkau yang jadi pembunuh orang-orang yang telah bergelimangan semalam?" Yang dituduh diam menatap bumi. "Hei pembunuh!" "Aku bukan pembunuh," jawabnya agak tegas. "Berani membela diri lagi ya? Mayat-mayat sudah bertumpuk-tumpuk di rumahmu." "Aku sendiri sedih melihatnya," sahut Aman Jempret. "Pengecut, pembunuh kau bisa sedih? Pandai kau bermain dengan kata-kata. Hei, mengapa kau bunuh kalau kau tahu akan sedih?" "Sebelum terbunuh pun saya sudah sedih." Bagaimana? Ha?" Raja kebingungan dengan ucapan-ucapan ini. "Kemudian aku lebih sedih lagi setelah tahu yang jadi korban adalah Panglima kebanggaan kerajaan." Suara itu keluar sangat datar. Raja merah mukanya, matanya melotot pada Aman Jempret. "Engkau menghina Panglimaku ya?" Mukanya seperti akan menghajar mangsanya. "Aku sedih, tapi tak ada paduka." Ia bermaksud mau menyabarkan lawannya dalam kata-kata. "Tak apa, Panglima yang baik seharusnya berkorban untuk rajanya, walaupun yang sebenarnya adalah untuk rakyatnya." "Diam kau, kau telah menghina kau di hadapan rakyatku." Ia bangkit dari duduknya sambil menuding-nudingkan tangannya. Kelihatannya ia hanya berani dengan laku begitu, tidak berani kalau sampai menampar misalnya. "Namamu siapa, ha? Nama itu harus lenyap dari bumi kerajaanku. Namamu telah menodai nama kerajaanku." "Dengar, kau dengar itu semua?" "Ya, Raja, saya dengar." "Kau akan kujadikan hiburan bagi rakyatku dalam menghabiskan riwayatmu, ya bersama istrimu. Kalau ada anak cucumu, kau dengar?" "Ya, dengar, Tuan Raja." "Besok bawa kudamu ke tanah lapang, pacuan kuda. Engkau akan bertanding dengan kuda kerajaan, mengerti?" "Ya, mengerti, Tuan." "Kalau besok engkau menang, kerajaanku ini akan aku serahkan kepadamu bulat-bulat." Orang-orang yang menyaksikan janji itu pada berbisik-bisik satu dengan yang lain. "Dengarkan aku." Aman Jempret memasang mata dan telinganya kurang bernapsu. "Kalau engkau menang, bawa kerajaanku ini untukmu." Raja menegaskan lagi. "Tapi kalau engkau kalah, bagaimana?" "Terserah kepada paduka," menyambut dengan tak sadar. Raja tertawa lebar seperti dibuat-buat demi mendengar jawaban itu. "Ya, kalau engkau kalah, aku akan menyerahkanmu pada rakyat, biar engkau dicincangnya lumat-lumat." Sorakan gemuruh pun pecahlah dari orang-orang yang ikut menyaksikan. "Tenang, tenang. Kalian menyetujui ucapanku ini?" Jawaban setuju menggeledek serempak. Aman Jempret menundukkan mukanya.
dan kudamu menjadi milik kerajaan. Berani engkau? Mengapa engkau diam, pembunuh pengecut? Terserah kepada Tuan, sambil mengangkat muka Aman Jempret menyahut. Bukan terserah kepadaku, berani atau tidak? Kata raja membentak kuat. Aman Jempret berbisik, ayo Cempang, ayo. Berani Tuan. Berikut istrimu. Terserah kepada Tuan. Berani? Iya Tuan, sahut Aman Jempret. Kegemuruhan di sekeliling pecah lagi karena raja tampak memulai tepuk tangan. Saat yang ditunggu pun tibalah seekor kuda kerajaan yang sering dipanggil Mungkur Uten telah turun ke lapangan dengan seorang penunggang anak belasan tahun. Ketika kuda ini muncul, sorakan dari berbagai penjuru lapangan bergema, kemudian menyusul Aman Jempret dengan kuda Cempangnya memasuki lapangan. Matanya memandang ke muka dengan wajah yang tampak sopan dipandang. Raja dan prameswuri yang duduk bergandengan di atas sebuah panggung penuh dengan senyum yang kadang-kadang tampak dibuat-buat dan kaku. Inen Jempret tampak duduk di bagian lain panggung itu pada sebuah kursi yang terasing sendiri, mukanya kuyu sekali. Pesakitan yang sedang menantikan detik-detik penentuan hidupnya. Orang-orang yang datang menyaksikan Inen Jempret sebagai barang yang lucu, tapi ada juga yang turut merasakan apa yang sedang dirasakannya. Inen Jempret tampak duduk di bagian lain panggung itu pada sebuah kursi yang terasing sendiri, mukanya kuyu sekali. Pesakitan yang sedang menantikan detik-detik penentuan hidupnya. Orang-orang yang datang menyaksikan Inen Jempret sebagai barang yang lucu, tapi ada juga yang turut merasakan apa yang sedang dirasakannya. Lapangan yang merupakan lingkaran itu berpagar keliling dengan jarak lebih kurang 1 batu. Seorang petugas bicara dengan lantangnya menyatakan pertarungan ini akan dimulai untuk 2 kali keliling. Kedua kuda itu sudah siap bergandengan di sebuah garis. Para penonton semua tahan napas, terlebih lagi Inen Jempret yang tampak meremas-remas tangan di antara pahanya. Raja berdiri gelisah menahan perasaan. Ketika detik melepas kuda itu dari garis dengan teriakan lepas dari seorang petugas, Mungkur Uten mengambil langkah pertaranya melompat seperti kijang diburu anjing. Penunggangnya melecut kudanya gesit sekali, beberapa detik saja telah menempuh hampir setengah lapangan. Sorak gemuruh seperti meledak dari permukaan bumi, memecahkan ruang angkasa karena kuda Aman Jempret masih belum beranjak dari tempatnya. Beberapa orang bersimpati mengusir kuda itu dari luar pagar. Kuda itu tampak ketakutan. Raja melompat-lompat seperti anak kecil, kegirangan. Prameswari menepuk-nepuk punggung raja dengan muka berseri-seri. Inen Jempret meremas-remas tangan di dadanya dalam satu kecemasan yang amat sangat. Mungkur Uten telah menempuh jarak 2/3 lapangan. Penunggangnya mengangkat tangannya ke arah penonton dan raja. Aman Jempret tampak mempererat tangannya pada tali kekang. Kudanya tampak siap-siap mengayuh langkahnya. Aman Jempret berbisik, ayo Cempang, ayo. Demi mendengar komando itu, si Cempeng mengayuh langkahnya. Kuda itu seolah terbang di gelanggang menyusul musuhnya. Pada saat Mungkur Uten tiba pada garis pertamanya, si Cempang telah berada di sisinya, mendahului beberapa tapak. Pada keliling yang kedua, Mungkur Uten tertinggal hingga separuh lapangan dengan langkah-langkah yang semakin lesu. Sorakan penonton lebih gemuruh dari semula. Entah perasaan apa yang terkandung di hati mereka. Bersama sorakan-sorakan itu, perdu-perdu rumput beterbangan arah ke langit oleh tangan yang penuh kegembiraan. Rumput-rumput itu pun seperti meronta-ronta sendirinya. Raja terhenyak di kursinya, pucat tak berdaya. Prameswari gelisah. Inen Jempret masih meremas-remas tangan di dadanya. Entah perasaan apa yang menguasai dirinya. Begitu si Cempang selesai 2 kali keliling dengan kemenangan gemilang, Aman Jempret langsung membawanya menuju istrinya. Aman Jempret menjangkau istrinya ke punggung kudanya. Dari atas kuda itu mereka menyaksikan Mungkur Uten menyelesaikan tugasnya dengan lesu, seperti perahu yang berkayuh ke hulu. Mata orang semua terarah ke si Cempung. Aman Jempret berdiri tegak di atas kudanya menghadap raja dengan kerumunan khalayak. Aku hanya berani menunggang kudaku dan bertarung dengan kuda lain.
seperti yang telah diperintahkan oleh Paduka Raja kepadaku. Tapi aku tidak berani menjadi raja tuan-tuan, seperti yang telah dijanjikan raja kepadaku. Ia turun dari kudanya dan menjangkau istrinya, kemudian berjalan pelan-pelan untuk pulang. Orang-orang melongo, raja pun melongo memandangnya. Tamat pemirsa. Dongeng klasik Batu Belah. Demikianlah, mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya dan terhibur. Mudah-mudahan di esok hari kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.